Isu keberlanjutan kian menjadi sorotan, mulai dari polusi udara, krisis iklim hingga ketidakpastian energi bisa berdampak langsung pada masyarakat. Lestari Summit 2025 yang diselenggarakan KG Media sebagai wadah bagi para pemimpin dan praktisi sustainability untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lestari Summit and Award 2025 bakal berlangsung di Jakarta pekan ini mengambil tema Driving Together and Cultivating Resilience for Sustainable Future. Acara Lestari Summit 2025 hari ini akan menghadirkan beragam suara mulai dari ilmuwan, pemerintah hingga publik figur yang menjembatani isu lingkungan ke generasi muda. Badan Pengelola Investasi Danantara menegaskan komitmen investasi yang berkelanjutan, salah satunya lewat teknologi waste to energy. Hal itu disampaikan Managing Director Chief Economist Danantara Indonesia, Reza Yamora Siregar, saat menjadi pembicara di Lestari Summit 2025. Reza menjelaskan renewable energy masuk ke dalam salah satu bagian dari tematik investasi Danantara sejalan dengan 8 target program Astacita. Danantara menyoroti permasalahan sampah yang berdampak terhadap banyak hal, termasuk degradasi tanah dan merusak air. Berbagai penyakit pun ditimbulkan dari masalah sampah di Indonesia, mulai dari penyakit kulit hingga kanker. Karena itu, waste to energy menjadi salah satu teknologi yang sedang didorong investasinya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Informasi terkini perhelatan Lestari Summit 2025, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Renato Panggalo dan juru kamera Ganiar Febrian. Renata, Danantara hadir dalam Lestari Summit 2025. Apa yang menjadi sorotan Danantara? Iya Lintang, pada intinya Danantara ini menegaskan komitmennya untuk berinvestasi dalam sektor sustainable atau yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam pemaparan oleh Reza Yamora Siregar selaku Managing Director Chief Economist Danantara Indonesia. Ada sejumlah strategi yang disampaikan oleh Danantara, ada kira-kira 5 Lintang. Yang pertama ini tentunya menentukan investasi yang sejalan dengan Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dalam hal ini Danantara menekankan pentingnya investasi dalam hal renewable energy. Kemudian yang di strategi kedua ini adalah mengambil keuntungan dari potensi di Indonesia. Danantara melihat adanya potensi-potensi dari energi hijau di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong investasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan atau mendorong menggarap investasi-investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Dan yang keempat adalah bagaimana memperhitungkan ICOR supaya investasi-investasi ini bisa lebih efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kita tahu target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto ini cukup ambisius di angka 8%, sehingga tentu investasi ini menjadi salah satu instrumen ya yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kelima, bagaimana Danantara ini mendorong diciptakannya lebih banyak lagi special economic zone atau zona-zona ekonomi yang spesial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan kemudian bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara general ataupun nasional. Tadi yang menarik disinggung memang sebenarnya adalah teknologi waste to energy atau bagaimana mengelola sampah ini bisa menjadi energi. Ini masuk dalam aspek renewable energy yang tadi disampaikan dan juga bisa sampai ke aspek kesehatan, karena Danantara ini menyoroti bagaimana permasalahan sampah di Indonesia ini sudah cukup memprihatinkan. Sampah ini sudah berdampak pada lingkungan, menyebabkan degradasi tanah, kemudian merusak air begitu ya, dan juga bisa berdampak pada penyakit.
saya penyakit kulit, kemudian juga kanker. Jadi dari serangkaian masalah ini pemerintah juga cukup peka untuk melihat adanya potensi investasi dalam bagaimana mengkonvert sampah menjadi energi. Dan ini tentunya yang masuk juga dalam salah satu dari 33 proyek strategis yang akan dikembangkan oleh Danantara. Tentu kita berharap dengan adanya proyek waste to energy ini tentu bisa tidak hanya menciptakan dampak ekonomi, namun juga bisa berdampak pada lingkungan. Dan tadi juga yang menarik, Lintang dan juga saudara, tadi sempat disinggung bagaimana permasalahan ICOR di Indonesia. Skor ICOR Indonesia sendiri ini berada di angka 6. Dan kalau yang kita harus pahami juga, ICOR sebenarnya semakin rendah ini semakin baik. Dan angka 6 ini kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, sebenarnya Indonesia ini masih cenderung tinggi begitu ya. Oleh karena itu, Danantara juga ingin berkomitmen bagaimana kemudian bisa mendorong investasi-investasi yang secara langsung bisa berdampak pada produktivitas dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lintang. Panggalo melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta, tempat berlangsungnya KG Lestari Summit dan Award 2025. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya. Tanggal 2 Oktober dirayakan sebagai Hari Batik Nasional. Hari ini sejumlah pekerja di Jakarta kompak mengenakan batik dengan beragam motif untuk beraktivitas. Simak liputan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Ricky Suliana di terowongan Kendal Duku Atas, Jakarta. Ya saudara, hari ini saya sudah pakai batik, tidak untuk pergi ke kondangan ataupun pergi rapat terbatas di Istana Negara. Tapi saya saat ini sedang merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2025. Nah, dalam perayaan Hari Batik Nasional pada hari ini, kita sudah bersama salah satu pekerja yang hari ini merayakan Batik Nasional dan juga mengenakan baju batik dalam khusus untuk hari ini. Ya, selamat pagi, Mbak. Pagi. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Tias. Dengan Mbak Tias. Mbak Tias, bagaimana sih cara pekerja untuk menyikapi Hari Batik Nasional? Kalau kita sih langsung sudah koordinasi ya. Ayo kita pakai batik bareng-bareng buat ngerayain. Karena kapan lagi kan kita pakai batik bareng-bareng satu kantor kayak gitu kan. Kayak gitu aja sih. Kalau Mbak, dari menurut Mbak pribadi, seneng nggak sih Mbak kalau pakai batik? Seneng sih, karena kan kita juga macam-macam ya warna-warni. Dan kita juga bisa pakai baju apapun yang kita mau modelnya gitu kan. Jadinya bagus sih kalau di kantor. Oke, terakhir nih Mbak. Dari pekerja sendiri, bagaimana nantinya cara-cara untuk melestarikan budaya batik sendiri, baik itu di dalam negeri maupun secara internasional? Kalau saya pribadi kayak di kantor kita mungkin seminggu sekali bisa, atau yang nggak apa-apa sebulan sekali bisa kita pakai batik bareng-bareng. Terus kalau secara internasional mungkin kalau saya contohin, ini Pokemon kan karakter internasional ya, terus pakai batiknya, pakai batik juga kan. Kayak hal-hal kayak gini juga bisa sih buat memperkenalkan batik ke seluruh dunia sih kayak gitu. Berarti dengan cara kolaborasi ya nantinya bisa memperkenalkan batik di dunia internasional. Oke, terima kasih Mbak Tias atas waktunya bersama Kompas TV. Selamat memperlanjutkan aktivitasnya kembali, sukses selalu. Nah, itu tadi saudara, wawancara kami dengan salah satu pekerja yang saat ini telah sedang merayakan Hari Batik Nasional. Tentunya Hari Batik Nasional ini tidak hanya untuk sebuah seremonial tahunan, namun adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya batik dan juga budaya leluhur kita, mulai dari nasional hingga internasional. Niko Anggriawan, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Masih seputar Hari Batik, saudara, sebuah hotel di Solo, Jawa Tengah punya cara unik dalam memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh hari ini. Batik raksasa dibentangkan yang menutup sebagian depan hotel. Di dalamnya termuat beragam motif batik khas Solo, mulai dari kawung, parang hingga batik kreasi. 3, 2, 1. Kain batik raksasa dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini dibentangkan di muka bangunan salah satu hotel di Solo, Jawa Tengah. Dalam rangka Hari Batik Nasional, batik raksasa ini menghiasi hotel sembari mengingatkan akan keindahan batik. Di dalamnya termuat aneka motif batik seperti kawung, parang, ceplok, hingga aneka motif kreasi kontemporer. Pembentangan batik ini memiliki pesan tentang batik yang sebenarnya bisa digunakan dalam berbagai situasi.
Kegiatan Hari Batik itu hanya ditandai dengan memakai batik. Jadi kita pikir kita coba bekerja sama dengan salah satu maestro batik di Solo untuk lebih menegaskan lagi statement posisi batik Solo itu seperti apa. Jadi yang mau kita sampaikan adalah bahwa batik bukan hanya sekedar pakaian yang dipakai setahun sekali, tetapi dipakai untuk semua occasion, untuk semua kegiatan juga sangat nyaman. Bisa dibikin model bentuk seperti apapun. Ya, jadi itu pesan yang mau kita sampaikan. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 lalu oleh UNESCO. Dengan ini diharapkan seluruh masyarakat bisa dengan bangga mengenakan batik di setiap kesempatan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kami masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, Saudara. Kebakaran besar terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Api dengan cepat melahap bangunan berlantai 4 yang merupakan tempat tinggal pekerja konstruksi di IKN.